Tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau orang sadar dan mengerti, mendalami siapa Allah, siapa dirinya, siapa alam semesta, itu jalur paling cepat menuju langit. Nah, itu yang sering kita geluti di sini, Bapak Ibu, sudah sekian lama ada pengulangan-pengulangan. Mau dibahas seperti apapun, kitab manapun, oleh siapapun, memang pembahasannya sekitar situ. Ma'rifah itu pemahaman mendalam tentang Allah, manusia, dan alam semesta. Kalau orang sudah paham ini, tahu lorong-lorong rahasia menuju Tuhan, cepat nyampe. Jalan tikus, jalan tol, bukan jalan biasa. Agama Hindu kenal apa yang disebut dengan Yana Yoga. Agama Kristen, Yahudi Ka'balahnya itu. Semua agama punya lorong rahasia menuju Tuhannya. Pendekatannya sangat subjektif, sangat personal. Itulah yang disebut dengan high level way, jalan kelas atas. Yang kedua ada yang disebut dengan jalur amal, activity, karma yoga, actionnya. Nah, inilah Yahudi ini lebih banyak seperti ini. Amalan. Jadi Yahudi itu paling banyak dengan amalan-amalannya. Ritual keagamaan Yahudi sangat padat. Hindu juga ada amalan-amalannya, karma yoga. Kita juga ada amal. Ini yang disebut amal saleh, bantuan orang banjir, kebakaran hutan, kecelakaan lalu lintas kita bantu, itu jalur amal. Ke langit juga itu arahnya. Ada lagi jalur ibadah mahda, terutama devotion, itu yang disebut dengan bhakti yoga. Nah, bhakti yoga ini lebih banyak miripnya Kristen. Pendekatannya cinta, kasih, Kristen. Jadi kalau jalur pengabdian amal paling banyak itu Yahudi. Kalau jalur cinta, kualitas intensif batin yang paling kuat, Kristen. Islam dua-duanya, ada amalannya, ada juga ibadahnya, tidak berak sebelah. Apa yang dimaksud ma'rifah tadi saya sudah simpulkan. Ma'rifah pengenalan lebih mendalam terhadap hakikat wujudnya Allah, wujudnya alam semesta, wujudnya kita sebagai manusia. Sudah kita bahas juga dulu. Memahami transcendent unity. Apa yang dimaksud transcendent unity? Jadi dulu tuh ada istilahnya itu transcendent unity, bahasa Arabnya itu kombinasi wahidiyah ahadiyah, ada istilahnya jam'iyatul ilahiyah, jam'iyatul uluhiyah. Jadi kesatuan, divine unity, ya itulah yang disebut dengan divine unity, kesatuan transendental.
Apa yang dimaksud dengan divine unity ini? Kita bisa membedakan antara alam semesta dan manusia. Walaupun manusia bagian yang tak terpisahkan dari alam semesta, tapi alam semesta itu makrokosmos, mikrokosmosnya adalah manusia. Bisa sama aja sih sebetulnya. Al-alam kullu ma siwallah. Alam semesta itu segala sesuatu selain Allah, itu alam. Termasuk manusia kan. Cuman kita lebih spesifik membedakan antara alam semesta lainnya dengan manusia. Kenapa? Karena manusia itu himpunan yang paling padat. Semua yang dipunyai oleh alam semesta lain termasuk malaikat jin ada pada diri manusia. Maka itu makhluk mikrokosmos. Bahkan aida yang dimiliki manusia tidak dimiliki alam semesta. Apa itu? Roh. Malaikat gak ada rohnya, jin gak ada rohnya, tumbuh-tumbuhan gak ada rohnya, binatang gak ada rohnya. Satu-satunya Allah memasang roh, itu roh darinya adalah manusia. Nah, berarti alam semesta di dalamnya ada binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, semuanya tanpa roh. Apa itu roh? Apakah makhluk atau bukan makhluk? Itu perdebatan panjang. Kalau tasawuf, kalau filsafat, apa itu roh? Apakah roh itu makhluk? Fikih mengatakan iya, makhluk ciptaan Allah dalam bentuk roh. Tapi kalau tasawuf seolah-olah mengatakan tidak ada makhluk. Siapa yang mengatakan ada makhluk? Kalau ada makhluk berarti ada yang menciptakan. Kalau ada yang pencipta berarti ada yang diciptakan. Memang iya, kata teolog, kata filsafat, kata ulama fikih, ada pencipta, bahasa Arabnya khaliq, ada yang diciptakan, bahasa Arabnya makhluk. Berarti ada yang mencipta dan diciptakan. Nah, ulama tasawuf sebagian mengatakan gak ada yang makhluk. Kalau tidak ada makhluk berarti juga tidak ada sang khalik. Kalau ada khalik pasti ada makhluknya kan. Kalau ada khalik ada makhluk, di situ ada dualitas. Tidak tauhid. Yang ada ini bukan makhluk. Dia semua termasuk kita, bagian dari dia. Itu yang disebut dengan jam'iyatul uluhiyah. Nah, divine unity. Jadi yang kita lihat ini siapa? Termasuk diri kita ini siapa? La ilaha illallah, tidak ada yang mewujud selain dia. Kalau tidak ada yang mewujud selain dia, berarti kan tidak ada makhluk, tidak ada khalik, ya kan? Kalau ada makhluk, ada khalik. Nah, kalau kita mengatakan tidak ada makhluk, alam ini siapa? Dia. Gak ada yang menciptakan. Apakah alam ini Tuhan? Nah, tunggu dulu. Fa'inama tuwallu fatama wajhullah, kemanapun kalian menghadapkan mukanya, engkau akan menjumpai dia. Ini ma'rifah Bapak Ibu. Jadi memang pendalamannya harus kuat. Ini yang disebut dengan transcendent unity, kebersamaan, kebersatuan universal. Kalau filsafat, di mana ada sesuatu, di situ tidak ada Tuhan, karena itu ciptaannya Tuhan. Kalau kebalikannya tasawuf, di mana ada sesuatu, di situ dia, karena dia adalah dia. Sangat berbeda kan? Tapi ujungnya sebetulnya sama. Dia semua. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Ayat itu juga yang digunakan oleh ulama tasawuf. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, itu huruf K serupa. Mithlu serupa. Bimakna wahid. Jadi huruf K seperti
Mitlu seperti. Jadi kalau terjemahan letterletnya tidak ada yang seperti dia. Tidak ada yang seperti sesuatu. Iya. Apa artinya itu? Memang tidak ada yang seperti Tuhan. Gak ada yang bisa membandingkan Tuhan. Itu namanya tanzih. Ya. Tanzih. Apa itu tanzih? Kalau hanya begini, kalau semuanya ini adalah dia, ada gak samanya? Kalau satu-satunya yang ada gelas ini, bisa nggak saya mengatakan tidak ada selain dia? Atau wujud ini hanya dia, nggak ada selain dia, dia semuanya kok. Laisa kamitslihi syai', tidak ada seperti dia, memang tidak ada sesuatu selain dia. Everything is him. Dia semuanya kok. Kalau dia semuanya, ada nggak bandingannya? Nggak ada kan? Dua-duanya masuk akal. Sama-sama KTP-nya Islam. Sama-sama membela Islam. Tapi substansinya kelihatannya sangat berbeda. Ada yang mengatakan di mana ada sesuatu, di situ nggak ada Tuhan. Karena itu makhluknya kok. Yang mengatakan kebalikannya, di mana ada sesuatu, di situ ada dia. Karena dia memang ada dia. Jika tidak ada sesuatu, tidak ada dia. Nah, bahkan kalau tasawuf mengatakan, sekalipun tidak ada sesuatu, ruang kosong ini kalau menjadi ruang kosong, angkasa luar itu kan nggak ada isinya tuh. Tetap dia ruang kosong itu. Jangan dikira bahwa angkasa luar itu nggak ada isinya. Ruang kosong itu juga adalah sesuatu kan? Apa itu? Ruang kosong. Semuanya, baik ruang kosong maupun ruang yang berisi, dia. Kenapa? Allahu muhitun. Allah itu serba meliputi. Allah itu serba mencakupi. Allah itu maha luas tak terbatas. Tidak ada selain dia, dia semua tampil. Huwa sammakum, kalianlah yang memberi nama. Itu matahari, itu bulan, itu bintang, itu langit, itu pohon, itu anjing. Kalian beri nama. Sebetulnya itu satu kesatuan. Hanya satu masjid, tapi kamu pakai nama-nama macam-macam. Ini kubah, ini mimbar, ini mihrab, ini lantai, ini karpet. Sebetulnya tetap dia yang satu itu. Jadi siapa yang tampil satu, dia yang banyak itu. Siapa yang tampil banyak itu, dia yang satu itu. Siapa yang satu, masjid. Siapa yang banyak, isinya masjid. Berarti kalau kita bicara tentang metafisik, angka di situ bukan angka matematis yang sangat kuantitatif, tapi angka yang lebih sifatnya kualitatif. Itu ma'rifah. Inilah kalau orang paham ma'rifah, jalan pintas menuju Tuhan. Tidak gampang. Pak, saya nggak sanggup ma'rifah-ma'rifahan itu. Otak saya tuh apa itu udah budek, apa itu namanya, sudah goblok lah. Aku bisanya amal di mana ada kecelakaan, banjir, gempa bumi, aku hadir di situ dengan bantuanku. Aku bisanya cari uang, tapi aku nggak bisa paksa otak ma'rifah. Aku nggak bisa ngaji di Sunda Kelapa tasawuf. Nggak apa-apa mas, bagi tugas, Anda cari uang, bantu. Aku nggak bisa cari uang, nggak ada modalku. Aku bisanya ma'rifah. Aku baca buku tasawuf sampai pagi. Yang datang ketiga, aku juga nggak bisa ma'rifah dan nggak bisa juga amal. Aku nggak kuat cari uang, aku juga nggak kuat ngangkat-ngangkat. Bisanya apa, Pak? Aku bisanya tasbih melulu. Oh, subhanallah, subhanallah sampai 100.000 kali dan seterusnya. Hanya itu yang aku bisa. Aku nggak kuat ma'rifah. Aku juga nggak kuat amal. Yang aku bisanya subhanallah, subhanallah sampai sore, itu aja. Nyampe juga nanti itu disebut dengan jalur mahbah, devotion.
Ada juga tiga-tiganya bisa. Sudah ahli ma'rifah, banyak amalnya, ibadahnya juga banyak. Aduh, orang itu jalan pintas bolak-balik langit bumi, langit bumi, langit bumi. Mudah-mudahan seperti itu jamaah Masjid Sunda Kelapa, tiga-tiganya. Nah, kembali lagi, ma'rifah itu juga ada disebut dengan divine inspiration. Inspirasi ini, kecerdasan muncul tiba-tiba dalam batin kita ini dari mana? Ibu mau ke Sunda Kelapa, tapi nggak ada uang. Suami nggak ada. Bingung kan? Mau kemana? Nggak ada uang. Tapi aku mau. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tapi ini sudah hampir nih. Aku mau naik ojek nggak ada uang. Aku minta uang nggak ada suami. Tapi aku pingin ke Sunda Kelapa. Bagaimana? Ya, kata hatinya itu menyentuh Allah yang Maha Kuasa. Ya, tiba-tiba ada anaknya dari luar kota. Assalamualaikum Bu. Aduh, Ibu biasanya ke Masjid Sunda Kelapa. Kok belum berangkat, ini kan malam Jumat. Nunggu kamu nak. Kok saya ditunggu? Nggak ada uang. Bapakmu nggak ada uangnya. Oh, ya udah ini datang, tercapai cita-citanya kan. Keajaiban tuh. Jadi divine working, ada kerja yang di luar prediksi kita. Nah ini misteri kehidupannya banyak sekali Bapak Ibu. Ada banyak hal terjadi pada diri kita itu nggak masuk akal sebetulnya. Ya. Secara logika aku nggak mungkin, tapi kok bisa ya? Itu disebut dengan divine working, kerja-kerja ajaib tuh. Aku nggak ada bayangan, tiba-tiba muncul kecerdasan dalam hati saya. Kamu lakukan seperti ini. Aku patah semangat, dipecat. Kemudian juga istri nggak kuat membantu, anak-anak juga belum dapat kerja. Muncul inspirasi baru. Kamu harus sewa motornya temanmu, naik ojek, daftar. Oh, lumayan, setiap hari dapat 100.000. Bisa di saving. Karena bagus relasinya dengan teman-temannya, ambil motor baru ini, nanti dibayar. Akhirnya bisa. Di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Itu yang disebut dengan divine inspiration dan divine working. Memahami segala sesuatu dengan pendekatan huduri selain hanya husuli. Jadi huduri itu dirasakan. Kalau husuli itu dipikirkan. Metodologi deduksi akal itu disebut dengan husuli. Ya. Teori di situ yang bermain. Segala sesuatu yang dipanasi itu mengembang. Kabel ini juga sesuatu, kalau dipanasi mengembang nggak? Ternyata mengembang. Berarti rumusnya segala sesuatu itu kalau dipanasi mengembang. Itu husuli namanya. Husuli. Tapi kalau huduri itu nggak pakai akal, tapi pakai perasaan. Ini air minum atau air teh sih? Oh, ini teh putih. Teh putih. Manis nggak? Aku coba dulu. Nggak ada manisnya. Nggak ada rasa manisnya gitu kan. Berarti itu huduri atau husuli? Huduri. Ngerasain. Ya, mana lebih valid? Huduri atau husuli? Tergantung. Ontologinya apa? Kalau ontologi keilmuannya ilmu sosial, ya husuli. Ya. Kita mau meneliti Sunda Kelapa. Contohnya ini ya. Penelitian tentang motivasi jamaah Sunda Kelapa meramaikan masjid Sunda Kelapa. Saya selaku pengurus di Masjid Sunda Kelapa, juga sebagai guru di sini, kata orang ya. Terus saya harus meneliti Sunda Kelapa.
Berarti subjektivitas saya itu ada di sini. Kesimpulannya, Sunda Kelapa itu masjid paling aktif di Jakarta. Orang ragukan. Siapa penelitinya? Pak Nasar. Pak Nasar kan juga ngajar di Sunda Kelapa, dia juga pengurus jamaah Sunda Kelapa, dia juga sering jadi anggota pengajian Sunda Kelapa. Kesimpulannya bias, subjektivitasnya menonjol. Supaya tidak bias, harus diteliti secara husuli. Ambil orang lain yang bukan pengurus, bukan jamaah, bukan guru, netral betul. Kesimpulannya apa dibanding masjid lain? Kesimpulannya adalah di antara seluruh masjid DKI, Masjid Sunda Kelapa paling aktif. Berarti kesimpulan yang saya rumuskan secara subjektif terkonfirmasi dengan sebuah penelitian yang objektif, maka itu bertambah valid namanya kan. Itu pendekatan husuli, harus kita netral. Sebaliknya kalau huduri nggak boleh netral, harus incas di situ. Masuk kita ke dalam. Coba kalau perlu. Kalau husuli nggak perlu coba minum, lihat amati saja. Ya. Ada orang ingin menggambarkan laut, menjelaskan tentang laut. Berdiri di pantai sambil menatap laut. Tapi juga ada penelitian lain, bukan cuma berdiri di pantai memandang laut, dia ceburkan dirinya masuk ke dalam laut. Di bawah ada batu karang, ada ikan hiu juga di situ kan. Mana yang paling dalam, mana yang paling sahih penelitiannya? Menggambarkan tentang laut, berdiri di pantai menengok laut, atau masuk ke dalam laut? Masuk ke dalam laut itu huduri, berdiri di pantai memandang laut itu husuli, dangkal kan. Kalau saya melihat teh ini kayaknya manis deh, itu hipotesis. Kecuali kalau saya pakai gula, ada bubuk putih 1 sendok. Biasanya kalau 1 sendok gula normal ini kemanisan nih. Tergantung siapa dulu. Kalau saya kemanisan kalau 1 sendok teh ini. Seperempatnya ideal. Bagi saya itu sudah sangat manis, tapi anak muda nggak ada apa-apanya nih, nggak manis. Tambah lagi kan. Jadi subjektivitas itu ada juga. Nah, huduri husuli. Nah, itu yang contohnya di sini, memisahkan diri dengan objek dan tidak memisahkan diri dengan objek. Sekarang kita masuk ke perbandingan ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Ini alam semesta. Tumbuh-tumbuhan, apa keterbatasannya tumbuh-tumbuhan dibanding hewan? Apa keterbatasan hewan dibanding manusia? Kita lihat. Tumbuh-tumbuhan itu cirinya bergerak, punya motion, bergerak, muharrika itu ya pergerakan, penggeraknya. Kalau hewan ya, melebihi tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan tadi itu hanya bergerak, ada motion muharrik, tapi nggak berakal. Pohon di sebelah itu nggak punya pikiran. Tapi kalau hewan, burung yang di atasnya, biasanya kalau orang ini begini, mau nangkap saya nih, aku harus terbang. Tapi biasanya kalau begini orang ini hanya mau bercanda dengan aku nggak boleh terbang. Dia bisa membaca batin kita, itu burung tuh. Burung merpati kan ada jinak-jinak merpati kan, jinak begitu kita mau pegang terbang dia. Dia baca hati kita. Ini orang ini yang di kepalanya itu di Malioboro itu adalah merpati goreng, ikan darah goreng gitu. Tapi kalau kita di Eropa atau di Amerika, gede-gede itu burung merpatinya itu bertengger di baju ini, kotor bahkan. Kalau kita kasih makanan kan, kok berani-beraninya bertengger? Dia baca pikiran kita. Gak bakalan kamu bisa nangkap aku. Kalau kamu menangkap aku, didendanya $sekian.
Jadi dia bisa baca pikiran. Kalau manusia berpikir intellection an-natiq, hayawanun natiq. Mana yang paling sempurna? Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Tentu manusia. Persamaannya apa? Tumbuh-tumbuhan makan, hewan makan, manusia juga makan. Cuman makanan tumbuh-tumbuhan itu nutrition, gaziyah. Kalau merasa hissi ya, sensation itu punya kemampuan untuk memfirasati keadaan. Coba lihat kucing, santun sekali. Kalau ada tuan nyonyanya kan, enggak bakal makan lauknya itu. Tapi begitu tuan nyonyanya enggak ada di meja makan, yang tadinya adem-adem itu loncat, dia ambil bawa kabur ayam panggang itu. Jadi ada akalnya. Binatang itu punya akal, cuma dosisnya kecil. Penelitian kebun binatang di London, ada nggak inteleknya, ada nggak pikirannya hewan? Yang paling mirip manusia bentuknya itu adalah monyet. Dan memang yang paling cerdas di antara binatang yang ada itu monyet. Nah, digantung pisang. Kebun binatang itu, pisang kuning lagi. Pokoknya ngiler tuh monyet itu, lihat itu. Di sini ada meja, di sini ada kursi. Loncat nggak bisa dapat, ketinggian masih. Naik di atas ini loncat masih nggak dapat. Monyet sudah punya akal, pikiran. Angkat kursi ini, naik ke atas meja, itu sudah bisa.